Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Ibrahimi II Sukoharjo, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Ibrahimi II, serta anak-anakku siswa-siswi SMK Ibrahimi II Sukoharjo. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan sosialisasi pelaksanaan pembelajaran moda dalam jejaring atau yang biasa disebut atau sering disebut dengan istilah daring. Dalam bahasa Inggrisnya adalah online SMK Ibrahimi II tahun pelajaran 2021-2022. Baik, saya mulai sosialisasi pelaksanaan pembelajaran daring di SMK Ibrahimi II Sukoharjo adalah paling tidak ada 5 hal yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam pelaksanaan pembelajaran daring di SMK Ibrahimi II Sukoharjo. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran daring. Jadi kita harus tahu prinsip pembelajaran daring yang akan kita terapkan. Kemudian yang kedua adalah persiapan apa saja yang harus dilakukan dalam pembelajaran daring. Yang ketiga adalah teknisnya nanti bagaimana. Yang keempat adalah tata tertib pembelajaran daring. Serta yang kelima, yang terakhir, bagaimana mekanisme penilaian dan cara evaluasi dalam pembelajaran daring. Baik, kita mulai dari yang pertama, prinsip pembelajaran daring di SMK Ibrahimi II Sukoharjo. Next. Ya, ini ada 5 hal yang secara umum dulu harus diperhatikan untuk menerapkan pembelajaran daring yang akan kita laksanakan di SMK Ibrahimi II Sukoharjo. Yang pertama, pembelajaran daring ini adalah pembelajaran dalam fase yang tidak normal. Artinya kondisinya tidak sebagaimana mestinya, di luar kebiasaan, di luar kondisi atau dalam kondisi darurat. Kondisi ini tentunya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, disesuaikan dengan kebijakan pesantren yang berkaitan dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar sekolah kita untuk saat ini. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran daring ini adalah titik tekannya, ini yang perlu diperhatikan juga. Prinsip yang kedua, titik tekannya adalah pembelajaran yang berbasis kemandirian. Berbasis kemandirian, berbasis kecakapan hidup dan bermakna. Jadi pembelajaran daring ini titik tekannya adalah nanti bagaimana siswa mandiri dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, media yang dibangun nanti itu harus yang pertama harus efisien, praktis, mudah dioperasionalkan atau dilakukan, serta fleksibel dan harus menarik minat. Karena kalau pembelajaran daring ini tidak menggunakan prinsip-prinsip ini, yaitu harus efisien, praktis, mudah dioperasionalkan, fleksibel dan menarik minat, maka tujuan dari pembelajaran daring akan sulit untuk dicapai. Prinsip yang keempat adalah hasil pembelajaran daring dapat dibuktikan dengan adanya proses umpan balik antara guru dan siswa. Ada semacam timbal balik, umpan balik dari proses pembelajaran yang dilakukan dengan hasil yang nanti akan ditetapkan oleh setiap mata pelajaran. Yang kelima, model pembelajaran daring yang akan kita terapkan dari beberapa platform yang ada, dari beberapa metode yang ada, yang akan kita terapkan adalah model pembelajaran daring kombinasi, di mana nantinya Bapak Ibu guru seluruh siswa SMK 2 akan mengalami 2 penerapan,
yaitu teknik sinkron atau yang kita pendekkan saja menjadi TS, dan teknis asinkron atau yang kita singkat dengan TA. Nanti ini TA dan TS dan TA akan menjadi sebuah kebiasaan kita, akan menjadi istilah yang harus kita pahami secara menyeluruh. Apa itu pembelajaran secara daring sinkron dan pembelajaran secara daring asinkron. Kemudian tadi disebutkan yang pertama adalah yang harus ditentukan adalah pilihan platform. Pilihan platform aplikasi yang kita gunakan harus mudah, kemudian mudah dioperasionalkan, efisien dan praktis. Dari beberapa pilihan yang ada, yang disediakan oleh Google oleh beberapa fasilitas yang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini, untuk dengan melihat kondisi potensi yang kita miliki di SMK Ibrahimi II, baik itu dari potensi kondisi ekonomi, melihat potensi dari pelaksana, baik itu siswa, guru. SMK Ibrahimi II mengambil kebijakan bahwa platform yang akan kita gunakan dalam pembelajaran daring ini ada dua, yaitu platform utama dan platform yang pendukung. Platform pertama adalah kita menggunakan PJJ ini atau daring ini, pembelajaran jarak jauh dengan daring ini adalah menggunakan Telegram. Jadi Telegram ini adalah platform pertama, platform utama yang digunakan untuk pembelajaran daring di SMK Ibrahimi II. Jadi semua siswa, semua guru wajib memiliki Telegram ini, harus menginstal dari beberapa aplikasi yang ada, dan bisa kita kombinasikan dengan yang aplikasi yang lain. Rupa-rupanya untuk sesuai dengan potensi yang ada di SMK 2, kita menggunakan Telegram. Kemudian untuk aplikasi yang lain seperti Google Drive, Classroom, atau Google Form, Google Sheet, Google Doc, Classroom, dan link media pembelajaran lain, ini menjadi faktor pendukung. Karena ini mungkin nanti Bapak Ibu guru akan memanfaatkan platform pendukung ini untuk pembelajaran yang asinkronnya. Tapi untuk pembelajaran utamanya, media utama, platform utamanya adalah menggunakan media Telegram. Ini dalam penggunaan platform aplikasi apa yang harus digunakan. Jadi intinya dari ini, semua siswa, semua dewan guru harus menginstal, memiliki Telegram. Bagaimana platform Telegram itu yang harus menjadi ketetapan di SMK 2? Selanjutnya adalah kita masuk kepada yang kedua, persiapan pembelajaran. Jadi kalian siswa SMK Ibrahimi II dan seluruh dewan guru sudah menginstal Telegram. Kemudian ini sebagai persiapan yang pertama adalah tentunya tadi sudah diinstal punya smartphone atau bisa menggunakan laptop. Kemudian ada jadwal nanti akan di-share. Ini yang pertama, persiapannya harus itu. Yang kedua, siswa memiliki akun nomor Telegram dan WhatsApp, yang itu akunnya, ID-nya, namanya itu harus menggunakan nama asli, nama yang sesuai dengan absen. Jangan menggunakan nama yang nama samaran atau nama alay. Itu saya harapkan, khususnya yang Telegram, nama ID-nya atau username-nya itu usernya harus bernama nama siswa asli. Saya harapkan tidak boleh menggunakan nama-nama alay, nama-nama sebutan dan lain sebagainya. Jadi nama asli yang ada sesuai dengan absennya.
Itu yang harus yang pertama. Jadi setelah menginstalnya, kemudian memberikan nama Telegramnya harus menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, setelah nanti kalian sudah punya nomornya, baik yang nomor nama itu diverifikasi ke sekolah, yang mana nanti verifikasinya melalui wali kelas masing-masing. Jadi ini nomor WA saya, ini nomor Telegram saya. Kemudian yang kedua, yang keempat ya, maksud saya yang keempat, setelah nanti menerima kalian menyetorkan memverifikasi akun, nanti kalian akan mendapatkan username, akan mendapatkan ID, maksud kami akan mendapatkan ID untuk sebagai pengabsenan. Jadi siswa satu dan siswa yang lain tidak bisa mengabsenkan. Siswa tersebut adalah dia yang harus mengabsenkan dirinya. Tidak bisa siswa satu mengabsenkan siswa yang lain. Jadi setiap nama siswa itu memiliki ID password untuk masuk ke daftar kehadiran itu. Kemudian sudah punya akun Telegram, punya WA, Telegramnya itu harus masuk menjadi anggota di grup kelas. Jadi nanti wali kelas akan membuat grup Telegram, kalian harus masuk ke dalamnya atau dimasukkan oleh wali kelasnya, atau nanti kalian menerima link masuk ke kelas Telegramnya itu. Jadi kalau di waktu sekolah, di waktu tatap muka sekolah itu masuk ke kelas ruang masing-masing, tetapi karena kita daring, masuk kalian harus berada di grup Telegram di kelas masing-masing. Itu yang kelima ya. Jadi kalian punya Telegram, punya nomornya yang sama dengan namanya Anda, nama di absen, kemudian dimasukkan oleh wali kelas, atau kalian masuk melalui link yang dikirim oleh wali kelasnya. Kemudian yang kedua, yang keenam, siswa. Yang keenam itu siswa harus mengetahui jadwal. Jadi nanti kalau sudah masuk, jadwal kemudian jam kapan pelaksanaan daring akan diberikan, baik itu melalui WhatsApp maupun Telegram. Jadi kalau WhatsApp itu digunakan untuk komunikasi, baik itu kapanpun dengan Bapak Ibu atau wali kelasnya, tetapi untuk Telegram itu adalah resmi, nanti digunakan hanya untuk pembelajaran daringnya. Untuk yang lain bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Kemudian yang ketujuh, nanti siswa harus menggunakan seragam. Kapan digunakan, kapan bagaimana teknisnya nanti ada tersendiri. Yang ke-8, siswa memahami dan menaati seluruh tata tertib pembelajaran daring. Jadi siswa itu harus taat kepada aturan dan pembelajaran yang nanti dilaksanakan ketika daring. Lanjut, yang selanjutnya adalah teknis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, setelah kalian punya Telegram, kemudian masuk ke grup kelasnya sesuai dengan kelasnya, kemudian apa yang dipersiapkan dan tahu kalian jadwal pelajarannya. Misalkan hari Senin adalah pelajaran jam pertama bahasa Indonesia, jam kedua bahasa Inggris, jam yang ketiga adalah misalkan sejarah. Nah, itu kalian harus mempersiapkan. Yang pertama adalah teknis yang pertama, jam 6.45 sampai jam 7.25 kalian harus mempersiapkan secara mandiri di rumahnya. Jadi kalian ini pekerjaan kalian, kemandirian kalian dibuktikan di sini. Serius apa tidak mau belajar. Jadi yang pertama adalah harus mandi. Kemudian saya sarankan dan saya wajibkan harus sholat duha dulu. Jadi jam 6.45 mandi seragam itu, kemudian memakai seragam. Selanjutnya mempersiapkan tempat duduk, posisi yang nyaman di mana, di rumahnya tentunya kan ya. Tapi usahakan tempatnya itu kalau bisa ada di kamar dengan koneksi internet baik, atau di posisi di mana sekiranya itu tidak ramai. Jadi sebagaimana kalian mau berangkat ke sekolah lah. Jadi jam 6.45 itu sudah siap-siap, sudah berpakaian rapi, harum. Mau kemana ditanya, saya mau sekolah Bu, sekolahnya di mana? Di depan HP-nya masing-masing, karena secara virtual. Sampaikan ke orang tuanya. Jadi
itu jam pertama itu mandi. Di awal itu persiapan secara mandiri, ini tidak diawasi oleh gurunya, tidak bisa dilihat karena kalian kemandiriannya. Nanti kebarokahannya juga ditentukan oleh ini, bagaimana kalian bisa melaksanakan kemandirian penuh untuk mempersiapkan untuk belajar daring ini. Kemudian nanti fokus dan tidak melakukan aktivitas. Jadi sampaikan setiap hari kalian mulai dari 6.45 sampai 9.45, nanti ada waktunya sampai jam berapa, itu sama dengan kalian mau berangkat ke sekolah. Tidak boleh melakukan aktivitas selain persiapan pembelajaran. Ibaratkan kalian mau berangkat sekolah, jadi jam 6.45 sudah mandi-mandi, habis itu sholat duha, kemudian memakai seragam. Kemudian mempersiapkan perangkatnya. Perangkatnya baik itu smartphone, yang punya komputer pakai komputer atau pakai laptop, kemudian koneksi internetnya sudah oke, dan yang kalau bisa menggunakan headset, karena nanti headsetnya itu digunakan ketika pelaksanaan pembelajaran agar fokus tidak mendengar suara-suara lain. Kemudian menyiapkan buku, samalah seperti kalian mau berangkat ke sekolah. Cuma bedanya kalian menyiapkan tempat di mana posisinya bisa pindah-pindah. Yang penting tadi prinsipnya kondisinya nyaman dan tidak ramai. Semua dipersiapkan, buku tulis sudah lengkap, kemudian alat pensil, bolpen dan seterusnya sudah lengkap, termasuk bahan ajar. Mungkin bahan ajar nanti Bapak Ibu gurunya kalau pertama kali bahan ajar belum diterima mungkin, atau sudah diterima sebelumnya. Menerima link dari WhatsApp-nya, kemudian dibuka di situ, disimpan atau bagaimana, nanti setiap guru beda-beda. Jadi disiapkan sama dengan berangkat sekolah, bukunya siap, tapi siapannya di rumah. Kemudian smartphone-nya dihidupkan koneksi internetnya paling tidak 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi pembelajaran dimulai itu jam 7.30. Dari jam 6.45 sampai jam 7.25 ini kegiatan mandiri kalian di rumah. Pas nanti 7.30 atau 5 menit sebelum 7.30 itu sudah menghidupkan koneksi internetnya. Selanjutnya adalah teknis yang selanjutnya adalah seluruh siswa bergabung di grup lah. Jadi kurang 5 menit atau kurang 10 menit lah dari jam 7, karena di sekolah sudah menghidupkan grupnya, itu artinya kalian masuk ke grupnya itu sudah dihidupkan, sudah sama dengan di sini sekolah sudah dibuka. Kalau tatap muka sudah dibuka itu jam 6.30 jam 6.30 sudah dibuka. Kalau karena kita pakai daring, pakai online ini, maka jam 7.25 itu semua kelas, semua grup sudah dihidupkan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi silakan masuk di situ, hidupkan saja, masuk di telegramnya, tetapi dengan tidak menghidupkan mikrofon dan videonya dan kameranya tidak boleh dihidupkan, kemudian mikrofonnya juga dimatikan. Ini tepat jam 7.30 nanti wali kelas atau guru yang ngajar jam pertama itu akan melakukan pengabsenan. Jadi jam 7.30 nanti sudah bergabung semua di telegramnya, sudah aktif, sudah mendengarkan saja apa yang terjadi dan lihat. Itu akan wali kelas atau guru jam pertamanya akan mengabsen. Di proses absen ini kalian harus ketika dipanggil namanya itu harus menghidupkan mikrofonnya, kemudian kameranya, menampilkan secara utuh seluruh badan. Oh siap, berarti kelihatan sudah pakai seragam, sudah mandi, sudah siap tempatnya. Jangan-jangan ki buru jaga tedung ben salemeta sarunga kita pasang, jangan. Jadi dipersiapkan dulu 40 menit sebelumnya sudah siap dan berada di kamera, nanti dipanggil satu-satu. Contoh misalkan Siti, tampilkan kameranya. Ivan, tampilkan kamera videonya dan suaranya.
Jangan seperti yang beberapa waktu yang lalu hanya kepalanya yang ditampilkan, tidak, harus semuanya. Nanti Bapak Ibu akan melaporkan, wali kelasnya atau guru jam pertamanya akan meng-screenshot dan dikirim ke sekolah. Kemudian setelah itu secara bersama-sama berdoa. Siapa yang memimpin? Bisa ketua kelasnya atau yang ditunjuk oleh wali kelas atau guru mata pelajarannya jam pertama. Jadi jam pertama itu secara bersamaan ngabsen, kemudian secara bersamaan membaca doa. Apa doanya? Sebagaimana yang ada ketika pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi hidupkan bersama-sama pada jam 7.30 setelah pengabsenan. Mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Yang lain mendengarkan dulu dari paparan, kemudian bersama-sama menghidupkan. Berdoa bersama. Kalau nanti ada yang terutama yang kelas 10, yang baru ini, doanya nanti akan saya share di bagian bawah video ini. Silakan di-download nanti. Apa yang dibaca di awal pembelajaran. Doa pembelajaran di awal pembelajaran itu harus dilakukan oleh setiap kelas. Jam kedua, jam ketiga tidak wajib sudah. Yang wajib di jam pertama. Jadi jam pertama itu jam 7.30 habis pengabsenan, baik itu yang dilakukan oleh guru langsung yang ngajar jam pertama atau wali kelasnya, itu langsung berdoa secara bersama-sama. Ini yang berkaitan dengan awal. Selanjutnya adalah setelah melakukan pengabsenan, kemudian doa bersama, semua kembali ke awal, kameranya ditutup, mikrofonnya ditutup, hanya mendengarkan. Jadi Bapak Ibu gurunya tampil di situ. Yang pakai kamera hanya gurunya, yang pakai mikrofon dan kamera hanya gurunya. Kalian hanya melihat dan mendengarkan dari rumah. Apa? Yang pertama, gurunya akan menyampaikan pengantar atau pengantar pembelajaran. Biasanya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anakku hari ini pertemuan pertama, contohnya ini ya, pertemuan pertama pembelajaran sejarah. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan, kita akan belajar tentang pengertian sejarah, kemudian apa itu ilmu sejarah, dan seterusnya. Contohnya ini. Kemudian nanti evaluasinya adalah kalian akan saya berikan ulangan, akan saya berikan tugas untuk mencari literasi dengan dan merangkum literasi tersebut. Itu pengantar, jadi singkat. Kalian harus mendengarkan semua. Setelah itu baru masuk kepada yang inti. Ini ada istilahnya ya, ada TS, ada TA. Kembali ke yang tadi, kalau TS itu teknis sinkron, TA teknis asinkron. Jadi untuk pengantarnya saya bisa gurunya nanti menggunakan teknis sinkron atau menggunakan teknis asinkron. Artinya kalau teknis sinkron, maka semua siswa itu harus sama dengan pengabsenan. Siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru, dipaparkan oleh guru. Teknis asinkronnya, siswa langsung diberikan materi pelajaran, diberikan link. Ini ada link, silakan dibuka, dipelajari, dirangkum misalkan. Itu link. Berarti teknisnya adalah asinkron. Habis itu adalah pada bagian akhir nanti, karena waktunya 45 menit, ada pembagiannya nanti, guru siswa harus sinkron lagi. Harus sinkron lagi ya. Ya, harus TS, teknis sinkron lagi. Kenapa? Harus memberikan umpan balik dari pelajaran yang diberikan. Baik itu berupa melaksanakan secara sinkron, teknis sinkron maupun secara asinkron. Memberikan link, memberikan tugas, misalkan suruh merangkum, kemudian hasilnya bagaimana, digunakan dengan teknis sinkron. Jadi ada dua teknik. Pertama kali ketika awal pembelajaran sampai materinya itu bisa digunakan, wajib menggunakan teknik sinkron, dan evaluasi terakhir harus menggunakan teknik sinkron juga. Di situ ya. Jadi kalian harus mempersiapkan dari jam 6.45 itu di rumah. Jam 7.30 dilakukan pengabsenan, baik itu langsung oleh guru jam pertamanya maupun oleh wali kelasnya.
Setelah itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Tidak boleh keluar dari grup. Jangan-jangan nanti semula bergabung tiba-tiba keluar. Itu akan menjadi punishment nanti. Akan ada punishmentnya di belakang. Ada masuk tata tertib itu. Lanjut. Ini yang harus digunakan. Nah, ini alokasi waktunya. Jadi alokasi waktu pembelajaran daring yang kita laksanakan adalah ada 3 jam ini. 4 jam dengan persiapan mandiri siswa. Jadi jam 6.45 sampai jam 7.30 itu siswa persiapan mandiri di rumah. Anggap kalian mau berangkat sekolah, jadi mempersiapkan dirinya, mandi, sholat duha, mempersiapkan tempatnya. Yang mau belajar kelompok silakan berkelompok menuju tempat kelompoknya dengan syarat kondisinya harus nyaman, tidak ramai, tidak gaduh dan seterusnya. Kemudian bawa bolpen dan seperti sekolah biasa sudah. Tapi ini dengan jaring nanti, dengan di metode online nanti. Kalau bedanya, kalau kalian berangkat ke sekolah, kalau belajar di rumahnya, tetap di rumahnya atau berkelompok, ya silahkan nanti. Syarat kelompok bagaimana kan sudah kalian tahu. Untuk smartphone, untuk laptop berapa orang. Kemudian 7.30 sampai 8.15 itu jam pelajaran pertama. Jadi jam 7.30 sampai jam 8.15 itu jam pelajaran pertama dimulai. Sampai nanti jam 7.30 baru masuk, jam 8.15 baru masuk jam kedua. Dan berakhir nanti jam 15.45. Untuk kelas 10 semua rata-rata 3 jam. Tapi untuk kelas 11 nanti pembelajarannya di jadwalnya nanti kalian bisa lihat nanti. Setelah nanti persiapannya insya Allah beberapa hari sebelum pelaksanaan PJJ kita mulai akan di-share semua jadwal-jadwalnya. Hari ini apa, besok apa, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa dan seterusnya akan di-share di situ. Masing-masing dapat berapa jam. Karena ada beberapa pelajaran yang 1 kali 45 menit, kemudian untuk mata pelajaran produktif yang 1 guru diampu oleh 1 guru itu biasanya lebih dari 1 kali 45 menit karena sesuai dengan jumlah mata pelajaran. Yang intinya 1 pelajaran itu di alokasi waktunya adalah 1 kali 45 menit. Seperti itu ya. Ini alokasi waktu pembelajaran daringnya. Kemudian lanjut. Tata tertibnya. Baik, saya akan selanjutnya adalah tata tertib. Apa sih tata tertib dalam pembelajaran daring? Kalau waktu sekolah kalian ada tata tertibnya, begitu pula ketika kita melaksanakan pembelajaran daring tentunya harus ada tatibnya, tata tertibnya. Yang pertama, siswa wajib mengikuti pembelajaran daring melalui platform Telegram, yang mana itu kalian masuk ke grupnya masing-masing. Tidak boleh siswa itu masuk ke grup kelas lain. Tidak boleh. Itu ada punishmentnya nanti, ada skornya. Kalau keluar ini. Jadi siswa itu masuk ke grup sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini yang harus diperhatikan dulu. Yang kedua, siswa melakukan presensi kehadiran. Jadi siswa itu melakukan kehadiran selain diabsen oleh gurunya tadi secara mandiri oleh gurunya, kalian juga mengabsen secara online. Nanti akan dikirim presensinya, linknya akan dikirim dengan pertama memasukkan nomor ID-nya. Nanti ketika kalian ngeklik absen online itu akan diminta memasukkan nomor ID-nya. Nanti akan di-share sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mengeklik juga kata hadir. Karena menunya mungkin hanya ada 2, hadir dan sakit. Setelah itu kan lupa berarti. Kemudian siswa sudah tahu pelajarannya, jadwalnya. Ketiga, harus memakai seragam. Keempat ya, harus memakai seragam sekolah. Kemudian siswa harus menyalakan atau mematikan mikrofon sesuai dengan petunjuk yang diperintahkan oleh guru. Jadi silakan aktifkan.
yang lain tidak boleh mengaktifkan. Ini biar tidak gaduh. Kemudian tempatnya juga, karena ini masuk peraturan, berarti yang tidak melakukan ini nanti akan ada punishment-nya, akan ada sanksinya, ada skornya. Nanti bagaimana skor? Akan ada. Di mana diketahui? Ketika kalian diminta menampilkan kamera dan mikrofonnya, akan ketahuan bahwa kalian sudah dalam keadaan siap maupun tidak. Kemudian ya itu tadi, tidak boleh melakukan aktivitas lain. Sampaikan kepada orang tuanya, Bu, Mbak, Bapak, Ibu, saya mulai hari tanggal 18 nanti, 18 Agustus sudah sekolah. Jadi kalian sebagaimana berangkat ke sekolah, cuma ini tetap berada di rumah di depan kamera HP masing-masing. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas lain sambil nyiram gembong atau sambil nolongi depor, atau yang laki-laki nolongi orang tua di kebun, di sawah, tidak boleh. Jadi kalian sudah aktif tanggal 18 Agustus, sudah aktif pembelajaran secara daring, tidak boleh kemana-mana. Sampaikan ke orang tuanya. Walaupun sosialisasi video ini juga kalau perlu nanti sampaikan kepada orang tuanya. Karena ini sudah kebijakan pemerintah, lebih-lebih kebijakan pesantren. Itu ya, mulai tanggal 18 Agustus. Kemudian larangannya. Tata tertibnya seperti itu tadi. Ada berapa tadi? Ada 7. Jadi yang kemudian adalah larangan dan skor atau larangan dan punishment, sanksi. Apa saja sanksinya? Kalau yang pertama adalah siswa wajib mengikuti pembelajaran daring ini sesuai dengan kelasnya, tidak boleh masuk di kelas lain. Jadi sesuai dengan kelasnya, tidak boleh siswa kelas 10-1 misalkan masuk ke grup 10-2, tidak boleh. Kalau itu terjadi maka ada skornya 1. Kok bisa tahu? Ya bisa. Nanti karena ini pembelajaran daring, seluruhnya akan bisa memantau. Si A ini masuk ke grupnya kelas ini, tiba-tiba masuk, nanti akan secara khusus akan dicabut juga orangnya, tapi juga selain itu juga akan dikasih skor 1. Kemudian yang kedua, mengetahui jadwal. Jadi tidak ada alasan nanti siswa tidak mengetahui jadwal masuknya, pelaksanaannya kapan, hari ini apa pelajarannya, karena sudah di-share duluan. Karena kalau tidak mengetahui ini nanti skornya juga 1, berarti dia tidak mengikuti pelajaran tersebut. Yang ketiga, melakukan presensi kehadiran, skornya wajib ini ya. Jadi link nanti untuk ngabsen, baik yang diabsen oleh gurunya itu maupun nanti akan diberikan link untuk ngabsen secara mandiri. Itu kalau tidak melakukan skornya 0,5. Yang keempat, memakai seragam. Jadi siswa yang tidak memakai seragam skornya 7,5. Sama kalian ketika berangkat sekolah, depak sekolahan itu akan dicegat oleh satpam. Mulai pulang itu pakai seragam kembali, tapi sudah mendapatkan skor karena dia pertama kali masuk tidak pakai seragam. Contoh tidak pakai seragam, kalau ke sekolah itu biasanya seragamnya putih abu-abu atau atau pramuka, dia pakai putih hitam. Itu namanya enggak seragam. Skor nanti akan ketahuan ketika memutar videonya, itu wajib. Kemudian memanggil namanya menggunakan mikrofonnya, akan ketahuan dia seragam, siswa tersebut seragam atau tidak. Kemudian yang kelima, wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, yang disampaikan oleh guru. Yang pertama, kalian harus beretika ya. Ini yang utama juga, harus beretika dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Tidak boleh nanti menanggapi pesan, mengirim pesan itu dengan kata-kata yang tidak baik. Atau ketika dipanggil misalkan Santi atau Yuda dipanggil, kemudian dia mau antus lupa itu kata-kata yang tidak baik.
harus menggunakan secara formal ya. Karena sama dengan kalian sekolah. Tidak boleh ketika dipanggil dengan alasan ki alandu Pak, ki tedung, ki anda boleh. Katakan saja kalau belum hadir Pak, cukup. Karena kita tidak mencari dia lagi ngapain, tidak butuh, itu urusannya. Yang penting sampaikan saja, misalkan si A misalkan ada satu temannya yang tidak hadir, kalian tahu sedang di mana, tidak usah disampaikan tidak hadir Pak. Seperti itu. Jadi harus beretika dalam berkomunikasi. Komunikasinya harus formal. Tidak boleh walaupun di dalam dunia biasa atau dalam media yang lain berbicaranya tidak formal. Tapi kalau pembelajaran ini, terutama di aplikasi Telegram dan WhatsApp nanti, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Harus formal, gitu ya. Kemudian tidak boleh mengirim pesan atau menanggapi pesan di luar etika. Mengirim gambar, kalau itu dilakukan skornya 1,50. Jadi harus sopan nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian yang keenam, siswa wajib menyalakan dan mematikan mikrofonnya sesuai dengan perintah. Kalau tidak dilakukan, misalnya ada yang cengkal, itu walaupun bisa dari sekolah itu mematikan, misalkan tetap rame gaduh atau menghidupkan kameranya dengan menampilkan hal-hal yang tidak baik atau menampilkan gambar yang tidak baik, maka akan dimatikan. Itu skornya nanti 0,25. Ini semua BK yang akan melihat nanti, BK dan wali kelas terutama, karena kalian grupnya itu di bawah akunnya atau di bawah admin dari wali kelasnya dan laporan dari guru yang bersangkutan. 7. Siswa wajib melaksanakan mengerjakan latihan dan tugas yang diberikan. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya menyampaikan tugas, coba nanti habis pembelajaran ini kalian kunjungi link ini, kalian baca link ini, kalian baca dan seterusnya. Tapi tidak dilakukan, maka skornya itu adalah 1 ya. Yang ke-8, siswa berada di tempat yang nyaman, tidak ramai, tenang. Tidak boleh nanti pembelajarannya sambil naik sepeda motor misalkan. Jadi online sambil naik sepeda motor tidak boleh. Itu skor 0,50. Kalau tetap dilakukan. Jadi kalian harus berada di rumah, fokus, tidak melakukan aktivitas lain. Tempatnya termasuk. Kalau itu tidak fokus melakukan aktivitas lain, maka 1. Boleh dia tetap dia negap hadir, tapi dia kehadirannya ada skor 1,00. Itu ya. Dari skor-skor ini kemudian ada sanksinya. Lanjut. Tahapan punishment, skor pembelajaran daring. Saya kira sama dengan yang biasa. Nanti ini akan dihubungi orang tuanya, akan dipanggil orang tuanya, baik itu melalui wali kelasnya maupun langsung kepada guru BK. Baik, tadi sudah disebutkan larangan dan punishment. Jadi ketika tadi disebutkan saya skor-skornya itu tadi berapa, maka nanti akan diakumulasi. Misalkan tidak ikut pembelajaran PJJ berapa kali, lebih dari 5 kali, masuk sudah skor ke tahap kedua, dan begitu seterusnya. Jadi tadi ada skor-skornya. Siswa berada di tempat yang tidak layak, itu skornya 0,5. Coba kembali tadi yang tadi. Seperti ini. Dari skor-skor ini kalau siswa melakukan itu nanti diakumulasi, kemudian disesuaikan dengan tabel yang tadi. Siswa berbicara, mengirim dan menanggapi pesan dengan tidak beretika, kemudian menanggapi gurunya ketika di absen ditanya pertanyaan jawabannya tidak beretika, skornya 1,50. Lanjut. Ini tahapan-tahapannya.
yang nanti itu bisa memanggil orang tua, kemudian perjanjian. Kalau sudah melakukan seperti ini, maka tindakannya bukan hanya tindakan dengan daring saja, harus dipanggil, akan ada pemanggilan, tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Lanjut. Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran daring. Dalam penilaian pembelajaran daring ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwa persentase penilaian nanti yang akan dinilai dan menentukan kalian nanti dinilai akhir naik tidaknya kelas atau penilaian semesternya. Setiap semester itu paling tidak ada 4 penilaian. Satu, nilai tugas dan latihan itu diambil 80%. Jadi nilai-nilai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya selama pembelajaran daring itu diambil 80%-nya. Kemudian nilai PTS, penilaian tengah semester, itu dari nilai yang ada diambil 10%-nya. Nilai semester diambil 10%-nya. Kemudian ditambahkan itu. Jadi dari nilai tugas, latihan yang diberikan selama pembelajaran daring ini di jumlah 80% diambil, kemudian ditambahkan semuanya, ditentukan menjadi nilai rapotnya kalian. Selain itu pula ada nilai kepribadian. Minimal nilai kepribadiannya adalah minimal baik. Dari mana ini Pak nilai baiknya? Nilai kepribadian dari skor tadi. Ketika PJJ, pembelajaran daringnya itu tidak sopan, sering menanggapi atau mengirim pesan yang tidak baik, kemudian tidak mengikuti aturan yang disampaikan oleh gurunya, tidak melaksanakan tugas-tugas, direkap semuanya akan dilihat menjadi harus baik. Kalau cukup maka tidak bisa naik itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis penilaian pembelajaran daring. Kalau tadi itu adalah persentase penilaiannya, di mana ada nilai tugas, ada nilai PTS, ada nilai semester, dan nilai kepribadian. Sekarang apa saja yang dinilai? Penilaian nanti Bapak Ibu gurunya juga bisa memahami ini. Yang pertama, penilaian berupa latihan. Jadi selesai pembelajaran daring itu, Bapak Ibu gurunya akan memberikan latihan. Latihan atau semacam tugas. Latihan karena beda nanti tugas dengan latihan, akan memberikan latihan. Kalau latihan itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap mapel, tentunya dengan kalian akan menyampaikan, Pak sudah banyak tugas, sudah banyak latihan. Kemudian yang kedua, penilaian berupa tugas. Penilaian berupa tugas ini maksimal dilakukan oleh gurunya adalah 5 kali. Ini yang dimasukkan DDKN. Nilai tugas atau nilai harian ini ya. Kalau yang nilai latihan itu kapan saja gurunya melatih, tetapi untuk nilai tugas yang akan dimasukkan ke dalam DKN maksimal dilakukan sebanyak 5 kali. Nilai ini yang akan dimasukkan kepada nilai DKN. Apa saja itu? Yaitu kapan dilakukan 2 tugas sebelum PTS. Jadi kayak sekarang ini nanti ada 2 tugas sebelum PTS nanti di bulan September atau Novembernya nanti. Karena kita sudah mengundur, sepertinya September ini sudah ulangan PTS. Harus ada 2 tugas. Kemudian setelah itu mau semesteran ada 3 tugas lagi. Jadi ada 5 tugas yang nanti akan dimasukkan ke nilai DKN itu. PTS dengan semesteran itu penilaiannya lain, itu kan diambil 10%-nya. Yang ketiga, nilai PTS dilakukan serempak terjadwal setelah siswa menempuh separuh pembelajaran semester ya. Biasanya dilakukan insya Allah kalau di SMK Ibrahimi 2 insya Allah September atau Oktober nanti akan melakukan PTS. Tapi sebelum itu kalian akan mengalami ulangan selama 2 kali. Tugas maksud saya, tugas selama 2 kali. Baik tugasnya itu berupa ulangan atau apapun terserah Bapak Ibu gurunya.
setiap mata pelajaran harus melakukan penilaian 2 tugas. Kalau latihan terserah Bapak Ibu gurunya. Lain harus bisa membedakan antara latihan dengan tugas. Baik itu tugasnya nanti berupa mencari literasi, mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan atau bentuk lain. Ini yang berkaitan dengan pembelajaran daring SMK Ibrahimi 2. Saya kira ini yang harus kita patuhi bersama-sama. Yang tadi intinya saya ulangi lagi bahwa yang harus dipersiapkan yang utama adalah kalian sudah memiliki akun atau nomor Telegram dan WhatsApp. Yang akun-akunnya, nomor-nomornya sudah masuk ke kelas masing-masing. Tidak boleh kelasnya, tidak boleh masuk ke kelas yang bukan kelas ia miliki. Karena kalau itu nanti akan dikeluarkan kemudian dari grupnya, kemudian akan diberikan skor negatif ya, skor punishment itu tadi, skor sanksi. Saya kira itu untuk bagaimana nanti Telegram. Saya kira Telegram itu adalah aplikasi yang paling mudah dan paling gampang digunakan. Saya kira hampir sama dengan WhatsApp ya. Saya kira itu sosialisasi pembelajaran daring ini. Selebihnya saya mohon setelah ini, karena tanggal 18 kita sudah mau mulai pembelajaran daringnya, harus bisa terlaksana. Insya Allah tanggal 17-nya kita coba uji coba dengan melakukan upacara bendera, upacara memperingati 17 Agustus secara virtual. Kita coba itu karena 18-nya sudah pembelajaran daring harus sudah dimulai. Tanggal 17-nya atau 16-nya nanti secara bersama-sama bergiliran kita akan melakukan upacara memperingati 17 Agustus secara virtual. Semoga ini bisa berjalan lancar dan menjadi tonggak perubahan bagi kita semua. Terakhir saya sampaikan makalah dari Imam Syafi'i, yaitu ini makalah dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahit getirnya mencari ilmu, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan selama hidupnya. Jadi orang mencari ilmu itu banyak syaratnya. Salah satunya adalah lama, ada biayanya, tidak mudah digunakan, tidak mudah kita mendapatkannya. Jadi intinya kita semua bersama-sama, kami di sekolah juga belajar bagaimana melayani, bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk keberlangsungan kesuksesan SMK Ibrahimi 2 Sukorejo bersama Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.